Pak Salim. Misalkan ada yang nanti Pak saya daftar di tempat Kopdar, ada orang yang melayani pada saat Kopdar, pada saat pendaftaran di tempat Kopdar gitu. Jadi bukan pada saat di Regis Kopdar. Kalau Regis Kopdar kan sudah pasti siapapun bisa, cuma ngecek doang kan. Cuma memang lebih bagusnya punya siasat nanti di Kopdar. Siapa yang masuk, orang misalkan yang sudah gabung di komunitas, tinggal nunjukin ini doang. KTA, tidak harus lama-lama nomor alamat lama. Jadi menunjukkan Identitas KTA udah kecuali. Jadi itu nanti dibantu oleh sesi keamanan, Pak. Jadi di pintu mungkin yang di sini belum termasuk dalam susunan kepanitiaan, yang ada di pengurus WA Group itu semua panitia, tidak terkecuali Pak Bu ya. Jadi walaupun di sini nggak masuk di jajaran pengurus kan itu hanya koordinatornya aja. Nanti masalah kerja kita awal. Cerwong Jawa ini disengkuyung bareng-bareng, gotong bareng-bareng ini, kita keroyok bareng-bareng. Buktinya waktu 3 doang juga pelaksanaannya kayak gitu, alhamdulillah lancar, ya kan. Persiapan cuma 2 hari, ya. 2 hari Pak Wartono udah bingung waktu itu. Gimana piye, buktinya jalan bagus, ya. Mudah-mudahan nanti acara berikutnya juga seperti itu, bahkan lebih baik lagi mungkin, insya Allah. Ya. Itu aja dari saya, mungkin atau kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik doang macetnya ampun. Tes. Bunyi. Iya gitu. Maksudnya apa sih Bude Bogor ya? Bukan Depok. Yang Bogor Timur kita karena kan tidak jauh dari daerah. Nah, iya kan makanya Tes. Sini. udah bunyi. Terus ya. Nggak usah pakai Indonesia Raya ya. Indonesia tanah air beta ya. Oh, iya, enak banget. Ginang. Bikin. Dari kemarin Iya, beli. mengginang terus. Bikin, ini kan bikin di rumah. Oh gitu. Iya. Nah, nanti lah. Alot nanti enggak Santai ya kalau kali ini. Bapak, ada mau kopi? Hah? Kopi boleh kopi. Kopi tanpa gula. Kopi Pahit. biasa. Saya kopi biasa.
Kalau semua kan biasanya pahit. Enggak ngopi, udah ini. Boleh tambah gula Ibu, satu. Rin, Haji, kopi. ngopi. Kopi manis tapi biasa. Berarti manisnya 3 ya? Iya. Makasih ya, Teh. Siapa? Queen ini yang Queen. Angling Dharma Pak. Angling Dharma. Iya. Udah, semua Kita semua yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan berkat pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin. Ya Allah ya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, terutama pada Bapak Nafi CS dan Ibu Haji Linda juga. Selamat datang Bapak dan Ibu. Saya juga kurang tahu apakah Bapak dan Ibu baru pertama kali duduk bersama di sini atau kedua kalinya. Mudah-mudahan ini adalah satu langkah silaturahim di mana kita akan atau mungkin 1 minggu ke depan bahwa kita akan mengadakan acara besar yaitu Gebyar Kopi Darat, yang mudah-mudahan nanti setelah datangnya Bapak dan Ibu ke sini bisa memberikan suatu informasi ataupun apa bisa membuat wawasan tambahan kepada kami semua, terutama yang akan menghadapi hajat besar di minggu depan, tepatnya di tanggal 5 Maret. Yang terhormat juga kepada Saudara Ketua dan jajarannya tentunya. Mudah-mudahan dari apa yang telah dikerjakan mengenai persiapan ataupun yang telah digagas hingga akhirnya sekarang, alhamdulillah Bapak Ibu tadi sudah beranjak pada acara, mungkin lebih tepatnya adalah persiapan mengenai atau menghadapi tentang apa yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 5. Untuk itu mudah-mudahan dengan datangnya Bapak Lupi dan Ibu Haji Linda juga Bapak Bayu, mohon maaf Pak. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan satu edukasi atau bekal buat kita semua agar di tanggal 5 nanti kita semua sudah siap
tentu saja dengan satu arahan atau sebuah komitmen, karena acara yang akan ada di tanggal 5 nanti adalah yang luar biasa besar, mencakup dari seluruh wilayah, bahkan ada yang dari Jawa, dari Ponorogo tepatnya. Mudah-mudahan di acara nanti kita tidak mendapatkan halangan yang berarti, atau kita berharap dalam lancar hingga sukses di akhir acara tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebagai pembuka atau sambutan kepada Bapak dan Ibu yang telah ada di ruangan atau di tengah-tengah kita semua, mungkin itu saja dulu. Dan untuk lebih diperkuat lagi, mungkin karena di sini sudah terbentuk kepanitiaan Bapak dan Ibu. Alhamdulillah sebagai ketua panitia adalah di sini. Kalau yang dibuat timnya Bapak Isan adalah pembina, dan sekarang beliau di kepanitiaan adalah sebagai ketua penyelenggara. Untuk itu silahkan untuk memberi sambutan selamat datang kepada Bapak yang telah hadir di depan kita. Kepada Bapak Isan kami berikan waktu yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, kami membawakan ini dengan gaya nasionalisme ya. Kalau secara Islamiyah sangat paham. Ambil tengah-tengahnya aja. Yang terhormat tim dari DKI, Bapak Yofi, Pak Bayu, Bu Linda, Pak sama lagi, Ibu siapa? Junong. Lupa ya. Yang terhormat, selamat datang di rumah perjuangan kami, Bogor Timur. Base camp. Alhamdulillah begini adanya. Memang kita juga tidak ngontrak, tidak apa. Ini gratisan dari pioner juga. Terima kasih Bu Dewi yang telah. Dewi mungkin Pak Novi sudah jauh. Jadi ada Ibu Doi pioner yang menyiapkan sarana dan prasarana dari pioner kita, orang tua kita itu Masjid. Nah, selanjutnya himbauan kami, permohonan kami kepada tim DKI untuk hari ini mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami tim komunitas Bogor Timur. Mungkin ada berita bahagia atau mungkin yang menyenangkan, barangkali sebelum dipaparkan di tanggal 5 nanti untuk seluruh pioner. Jadi kita pegang seluruh pioner nasional ya, cuman sekali itu ada dari beberapa daerah. Tadi pembawa acara bilang dari Jawa, saya juga dari Jawa. Sukamanah Jonggol, Jawa. Nah, asli saya memang Jawa Timur. Mungkin satu daerah sama Bu Dewi juga. Itu aja, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selanjutnya kami persilahkan untuk memberikan pencerahan buat kita semua.
Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ihsan yang telah menyambut dengan hangat. Untuk ini mungkin langsung saja untuk persingkat waktu kami berikan pada bapak-bapak kita yang baru datang, bukan berarti ini memporsi tenaga ya. Ini memang sudah sejak dari pagi, tapi berkenaan juga dengan rapat pengurus. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat lebih luas kepada kita semua. Ya Allah, ya Allah. Untuk waktu yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak Bayu untuk memberikan banyak mungkin, jangan sedikit informasi yang kami berikan kepada kita semua. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Tempel di pegang aja gitu ya. Kalau dipegang nggak bisa ya? Sensitif ya? Di dalam nih, di dalam lampunya ada. Tes 1. Nah, itu. Tambahin dua-duanya. Gini aja. Dari Bapak Ibu. Kamu gue di sini. Di sini tuh nggak nyampe. Oh, nggak nyampe? Ya seperti biar kelihatan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini deh. Kayak majelis. Yang terhormat Ketua Panitia, Ketua teman-teman paguyuban di Network Bogor Timur ya, rekan-rekan panitia dan tergabung di hari ini di tempat yang luar biasa. Kemudian Pak juga di sini Pak Novi, ada Bunga Jalinda, Pak Edi Jenov, ada Haji Nawir. Jadi tidak ada menggurui, karena saya yakin teman-teman di sini luar biasa. Tetapi kita saling sharing mengenai kesiapan untuk menjelang pada hari di mana Kopdar Bogor Timur akan dilaksanakan. Bapak Ibu semuanya, sebelum saya masuk ke informasi yang sekarang yang luar biasa berkembang, tetapi tak lupa juga di sini saya lihat luar biasa juga Bapak Ibu calon-calon sultan yang harus bermanfaat bagi wilayahnya. Nah, ini yang nanti kita tagih pada saat kita open minded. Saya melihat apa yang sudah diperbuat Bapak Ibu semuanya di wilayah. Ini yang akan kita lihat. Bapak Ibu semuanya, ada beberapa yang sering terjadi, bukan krusial, tetapi ada beberapa yang harus kita dapat menarik. Cuma masalahnya, di tanggal tersebut, insya Allah Pak Novi kembali ke negara China. Karena dia harus bertemu dengan kawan-kawan pionir di sana yang sudah janji pada saat pertemuan awal di bulan Februari kemarin itu di Hong Kong. Bahkan mudah-mudahan juga informasi nanti itu dapat mempermudah kawan-kawan semuanya dalam menghadapi teknis open minded nanti. Saya tidak bilang open minded, sorry, teknis PIOS, karena ada dua Bapak Ibu ya, tolong dicatat juga. PIOS itu adalah P open source, yang artinya kemungkinan akan terjadi sistem ekologi tapi terbatas. Saya ambil contoh gini, umpamanya hanya boleh 1 pi per bulan, umpamanya. Nah, kemudian open minded di mana kita sudah bebas semua. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi mohon nanti ketua panitia, teman-teman panitia, sebarkan ini antara open source dengan open minded. Jadi bukan berarti nanti
kita itu bebas untuk membeli apa saja. Tetapi bagaimana kita menciptakan sebuah sistem itu yang nanti dibatasi, kemungkinan besar itu 1 pi per bulan. Berapa nilainya? Kita dukung sama-sama. Alhamdulillah di Brainstorm itu nomor-nomor nilai tertinggi adalah pendukung GCV. Ada yang tahu nggak GCV berapa? 314.159. Kemungkinan yang menang itu adalah marketplace di Brainstorm yang nilainya segitu. Artinya Bapak dan Ibu tidak boleh boros, andai kata nanti peraturannya 1 bulan hanya 1 pi. Nah, di komunitas nanti pada saat kopdar ini yang harus Bapak Ibu arahkan teman-teman. Ingat bahwa nanti itu bukan open mainnet, tetapi adalah di mana pemenang-pemenang yang ada di Hackathon Marketplace, pemenang-pemenang tersebut akan membentuk ekologinya kita dengan belanja di situ. Paham ya? Tapi dibatasi. Setelah itu berjalan dan itu bagus dan tertata dengan bagus, barulah kita masuk ke fase open mainnet. Nah, di mana kita sudah tidak lagi dibatasi di situ. Nah, paham ya Bapak Ibu semuanya? Tetapi insya Allah nanti, andai kata nanti pemenang hackathon itu ada di luar negeri, kita bisa juga melakukan transaksi melalui Brainstorm dengan marketplace yang ada di luar negeri. Tetapi saya ingatkan, teman-teman juga yang di luar kita itu sedang berjuang. Salah satunya ada Pi Showroom, ada Pi Property Indonesia, ada Tokopedia yang dimana tolong kita berikan mereka support dengan jempol. Caranya masuk ke Pi Brainstorm, klik yang namanya apa namanya di situ di dalam Pi Brainstorm, sebelah kanan atas tuh apa namanya? Kalau kita klik Brainstorm kan ada KYC bawah, kemudian tengahnya wallet, sebelah kanannya itu yang buat marketplace, masuk ke sana, kemudian klik ada situ ada Pi Showroom. Apa namanya? Brainstorm. Di Brainstorm itu klik, kemudian di situ ada kemudian masuk kiri ada Pi Showroom, ada Pi Properti Indonesia, ada Tokopedia. Kita berikan jempol sebagai dukungan kita terhadap kawan-kawan yang sedang berjuang untuk mempermudah teman-teman dalam melaksanakan Pi open source nanti, bukan open mainnet ya. Nah, itu dulu yang saya minta dari kawan-kawan supaya nanti di Kopdar itu agar marketplace Indonesia itu dapat berkembang dan dapat membantu kita dalam menjalin ekologi pionir. Sorry, saya sebutnya sekarang pilot karena City bilangnya pilot Pak, jadi berbeda. Jadi mereka manggil kita itu adalah pilot. Nah, kemudian kawan-kawan pilot di sini itu yang pertama. Yang kedua, untuk menarik kawan-kawan supaya datang, bukan kami nggak mau bantu ya Bapak Ibu. Jadi kami sudah sekarang masuk ke tahap pemantauan. Kami memantau, mencari informasi, yang informasi ini nanti akan kami berikan semua pada kawan-kawan yang ada di Bogor Timur salah satunya. Bagaimana nanti teknisnya itu begitu setelah pengumuman pemenang-pemenang hackathon dan mudah-mudahan marketplace ini yang Indonesia ini itu dapat menang di sana. Insya Allah, karena itu jumlahnya sangat banyak, ribuan nanti di sana, di mana teman-teman dapat menggunakan itu. Tapi nanti pada saat nanti sudah pemenangan, sudah pengumuman, barulah kita ketemu lagi untuk memberikan ilmunya bagaimana cara penggunaan tersebut. Khususnya yang sudah KYC ya. Nah, yang kedua, kalau yang belum KYC, sabar. Ini tetap berjalan kok KYC, sampai kapanpun tetap berjalan. Ini kata kuncinya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan mengajak pihak ketiga, kan begitu Pak ya? Mengajak pihak ketiga untuk dapat meramaikan suasana di Kopdar nanti. Bapak Ibu, nggak ada salahnya Bapak Ibu datangin dealer mobil, apa saja. Bisa dealer mobil, bisa properti kayak perumahan segala macam. Di Bogor Timur saya rasa banyak. Terus bagaimana cara ngomongnya begini? Ini kebetulan saya sudah coba
Ingat, saya kata kuncinya adalah bahwa Indonesia tidak menerima bentuk pembayaran selain dengan rupiah. Oke? Itu dulu yang kita pahami. Mau sampai kapanpun undang-undangnya tetap seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita ajak dealer tersebut untuk memperkenalkan produk di komunitas nanti, di Kopdar. Insya Allah mereka mau. Waktu itu kita sudah coba Hyundai, alhamdulillah mereka datang, bawa produknya, diperkenalkan sama teman-teman. Terus bagaimana caranya? Nah, silahkan dipromokan. Ada 2 sistem di sini. Yang pertama adalah menggunakan aplikasi P-Showroom. Makanya saya mohon untuk diberikan jempol, beri dukungan. Nanti P-Showroom itu akan diajukan oleh dealer bahwa kita memilih mobil yang ini. Setelah diajukan ke P-Showroom akan memberikan rupiahnya kepada dealer. Setelah mobil itu terima pembayaran, barulah kita membayar P-Showroom dengan apa? P. Jadi bentuk transaksinya seperti itu semua nanti. Insya Allah seperti itu, makanya dukunglah marketplace yang ada di Indonesia supaya dapat mempermudah kita dalam bertransaksi. Nah, kemudian bagaimana kita mengajak yang dengan tahap kedua? Nah, tahap kedua itu adalah kita menunggu apakah sudah ada integrasi dengan konversi yang ada di marketplace, yang ada di Brainstorm. Nah, itu kalau bisa dikonversi, bisa jadi nanti teman-teman melalui ketua panitia atau ketua, ya, itu menggalang kerjasama dengan dealer, dikonvers dulu menjadi rupiah, kemudian rupiah itu dibayarkan ke dealer. Nah, ini yang kita tawarkan kepada mereka. Tapi bagaimana Pak, kalau umpamanya kita tahu produk Bapak bagus, kalau Bapak tidak memperkenalkan pada komunitas kami? Ini yang kita tawarkan. Insya Allah Bapak Ibu, mereka akan mau kok. Mereka akan mau. Baik itu Hyundai kah, baik itu BMW. Karena apa? Karena mohon maaf, Bang Rahmat mungkin sedang sibuk baru nikah dia Bapak Ibu. Dia baru nikah, sehingga dia mohon maaf nggak bisa hadir, tetapi juga Pak Jerry juga sedang sibuk juga menjelang pemilu, makanya kami datang kemari untuk memberitahukan bahwa kemungkinan tanggal 5 kami juga sedikit terhambat karena Pak Novi kemungkinan berangkat ke Cina. Untuk apa? Untuk teman-teman semua, ya, mudah-mudahan terjadi komunikasi sana sehingga dapat informasi yang lebih cepat daripada yang lain. Nah, untuk itu teman-teman, satu tadi adalah mohon dukungannya untuk di showroom, untuk di properti Indonesia, untuk Tokopedia, karena kebetulan mereka juga berkolaborasi. Kita tidak melihat apakah itu KPIG atau yang lain, tetapi yang kita lihat adalah mereka adalah produk-produk putra-putra bangsa dealer Indonesia yang untuk mendukung, mempermudah teman-teman dalam transaksi. Itu yang program pertama. Program yang kedua adalah pendekatan secara cepat kepada siapa saja yang ingin memperkenalkan produk, baik itu dealer maupun properti, karena sistemnya kita dengan konversi P menjadi rupiah. Bagaimana caranya? Kalau nanti di situ menang adalah P e-card, Bapak Ibu nanti dapat mengkonversi. Yang kedua sistemnya bagaimana? Dengan cara kita mengajukan apa yang mau kita beli kepada P Showroom atau P Property Indonesia, dan mereka akan membayar dengan rupiah, kita membayar ke mereka dengan P. Bagus nggak program ini Bapak Ibu? Nah, inilah teman-teman yang sedang berjuang, sedangkan kami mendukung secara secara moral melalui medsos-medsos yang ada. Jadi ini hal perlu yang diperkenalkan. Nah, yang ketiga tadi sudah kami beritahu bahwa kami kemungkinan nggak bisa hadir, tetapi tolong dicamkan bahasa ini Pak. Ini yang harus Bapak Ibu bawa di Kopdar nanti. Perkuat teman-teman. Apakah Pi bisa jadi uang? Nanti dulu. Pi bukanlah kripto. Dulu pernah kita ngomong ya, Pi adalah mata uang. Dan sekarang Bapak Ibu di G20 sedang dibahas karena satu-satunya mata uang digital dengan sistem yang terbaik tetap adalah Pi Network. Ini keputusan tadi pagi. Bapak boleh buka, sekarang sedang ada G20 yang membahas masalah pergantian mata uang dunia. Dan saya bersyukur Bapak Ibu ada di dalamnya. Bapak Ibu semuanya, tadi sudah 3. Yang keempat adalah
Bapak Ibu harus belajar, kalau perlu sekarang nih belajar, bagaimana kita bertransaksi menggunakan dompet. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, Bu Linda kemungkinan nggak bisa menjadi supporting Mas sekarang. Terus terang aja Bu Linda, karena apa? Kemarin sudah kehabisan. Bukan Mas yang kehabisan, beli emasnya yang kehabisan. Jadi apapun silakan ditransaksikan. Umpamanya gini, ada yang punya kaos fee berapa? Umpamanya harganya taruhlah 30.000 bagi yang ingin nyumbang. Gitu. Nah nanti Bapak Ibu kan sudah punya namanya P converter kan, kalkulator P itu dimainkan dengan nilai 314.159. Dimasukkan nilai rupiahnya umpamanya 30.000, nanti keluar nilai berapa untuk dibayar dengan P. Nah, itu dimainkan. Supaya apa? Walaupun cuma sebatang rokok, itu tetap tercatat di blockchain adalah 314.000. Walaupun dalam sekarang ini 90% kita menang. Tetapi sekarang masalahnya kan teman-teman ingin emas, ingin ini. Tetapi masalahnya cuma satu. Sekarang Bu Linda itu sudah menipis. Jadi mohon maaf, dia nggak bisa sponsorin dulu untuk masalah emas. Jadi ini kendalanya gitu. Tapi kalau ada yang mau, teman-teman ada yang mau, umpamanya gini, oke, patungan umpamanya, beli emas di toko emas sampai 1 gram. Silakan, teman-teman, nanti yang beli siapa? Dikocok. Yang datang berapa orang, dikocok, umpamanya mendapatkan boleh transaksi emas yang masing-masing 1 gram, umpamanya seperti itu boleh. Tetapi dengan dompet si penyedia emasnya. Itu umpamanya siapa yang nyumbang, masuknya ke dompet dia. Gitu ceritanya. Nah ini sirkulasi ini silakan ciptakan, tetapi sekali lagi kami mohon maaf tidak bisa hadir kemungkinan pada saat itu. Karena Pak Novi sudah tidak ada di tempat, Bu Linda juga sedang ke Makassar, Pak Diri kemungkinan dia masih sibuk karena dia menjadi salah satu penasehat politik. Pak Rahmat masih di Wangon sedang bulan madu, susah sekarang kita nih. Jadi ini yang mau saya sampaikan pada teman-teman, nanti kita diskusi bagaimana agar Kopdar ini tetap berjalan. Tapi percaya sama saya, siapa sih yang nggak mau produknya laku? Dealer juga siapa sih nggak mau? Tawarkan aja, kami punya komunitas sekian. Tapi bagaimana kami tahu kalau umpama produk Bapak adalah produk yang terbaik? Ingatkan, begitu nanti open manage Pak, bukan nggak mungkin Pak, toko dealer kami beli. Ini sudah kami alami dengan beberapa properti yang lain ya. Dan alhamdulillah mereka bahkan sudah mengadakan kerjasama, masuk kerjasama. Andai kata open minute, you harus borong rumah saya. Andai kata open minute, you harus borong mobil saya. Itu sudah terjadi di daerah yang lain. Di Bandung sudah terjadi, Jawa Tengah sudah terjadi. Bogor Timur harus bisa. Karena kenapa? Karena Bogor Timur yang bisa menentukan arahnya adalah teman-teman Bogor Timur. Ini yang harus kami sampaikan kepada teman-teman. Nanti pada saat open minute barulah kami akan turun lagi. Turunnya untuk apa? Bagaimana kita dapat menggunakan P tersebut di dalam marketplace. Jadi seperti itu Pak Ketua, kita sama-sama rembukan kira-kira bagaimana teknis-teknisnya nanti untuk pada saat Kopdar nanti. Jangan lemas dulu Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu adalah seorang pilot, pionir, perintis. Tapi di sini sama-sama kita belajar bagaimana acara ini harus sukses. Itu dulu. Ayo, aplaus dulu buat teman-teman, semangat. Selamat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan masukan ataupun informasi yang begitu mendalam, dan memang karena buat kami ini adalah kami terutama yang tidak mengenyam pendidikan tinggi, jadi susah juga bicaranya. Jadi mungkin nanti secara estafet kami akan belajar berkomunikasi bagaimana supaya ini tetap bisa cair. Baik, untuk
Yang kedua tentu saja kami persilakan kepada Bapak Novi Jari untuk memberikan penjelasan kepada kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga. Bapak Ibu semua, terutama Ketua Bogor Timur, Ketua Panitia Kopdar tanggal 5. Ya, apa yang sudah disampaikan Pak Bayu jangan kecil hati dulu, karena gini, memang ada beberapa hal yang di luar daripada perhitungan kita, di luar daripada ekspektasi kita. Seperti Bu Haji Linda jelas pasti absen. Kemudian Pak Bayu juga begitu. Kalau saya memang rencana ke Cina, tapi masih tentatif, nanti bisa kita. Bang Rahmat masih di Wangon, cuma tadi kita komunikasi juga bagaimana mengenai apa itu, mengenai yang dia janjikan dan sebagainya, masih dilihat sampai tanggal 1. Terus saya akan coba seperti itu. Jadi mungkin di acara nanti banyak yang terpaksa dipangkas-pangkas. Nanti kita sesuaikan, nanti kita bicarakan. Intinya gini sih persoalannya. Besok itu selesai hackathon, ada yang namanya yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Bayu, ada namanya Pi atau Pi Open Source. Jadi membuka membuka jaringan dengan beberapa komunitas, beberapa tempat usaha seperti bank dan yang lainnya, terutama yang di dalam ekologi kita itu pemenang-pemenang daripada hackathon yang di dalam tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Bayu, bahwa ada namanya Pi atau Pi Showroom, ada Pi properti untuk rumah, dan ada juga Pi yang lain-lainnya. Ada Tokopedia yang digadang oleh koperasi itu KPIG. Dulu saya menentang karena dia tidak ikut dalam sistem kan. Tapi ketika dia ikut dalam sistem, itu harus kita akui. Kalau yang PIC kan nggak ikut dalam sistem, baik langkah-langkah yang sudah diambil Bogor Timur adalah benar. Nah, cuma itu pilihan nanti kita. Tapi ada dua hal yang menguntungkan buat kita, yakni di showroom. Kita kan hanya bisa nanti kemungkinan besar hanya bisa mencairkan 1 poin saja setiap bulan pada masa di mana di open source terjadi. Itu sampai dengan open mainnet. Nah, masa 1 bulan ini kita manfaatkan dengan baik, termasuk dengan showroom tadi. Syukur-syukur kalau yang BMW masuk. Kita ada misi besar, dan ini juga saya minta dukungan dari teman-teman Bogor Timur. Kira-kira siap mendukung nggak? Ya. Dukungannya sederhana nih. Cuma ini kalau dukungan ini saya ngomong matikan dulu videonya, jangan direkam. Ya. Baku punya industri bagus, tapi mau ekspor kemana? Negara-negara yang terima barang kita itu nggak punya daya beli, kan mati. Otomatis kita harus sama-sama kembangkan, dan ini sudah diperhitungkan. Makanya kemungkinan besar di kuartal kedua di bulan Juni ini selesai. Artinya open mainnet. Setelah open source yang masih terbatas tadi, kemudian open mainnet yang tidak lagi terbatas. Kita terhubung dengan semua sistem yang ada di bidang perdagangan dan keuangan. Nah, itu yang kita harapkan. Tapi mudah-mudahan besok di open source nanti bidang keuangan juga selesai.
Artinya kalau sudah itu selesai dengan bank, maka ada solusi lain. Kita bisa konversi ke bank dalam bentuk apa? Mungkin menjamin kita punya satu PIP, pinjam uang di bank, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan itu juga masuk dalam dunia perbankan. Tapi paling ringan-ringan banget, paling ringan-ringan kita bisa ambil itu yang terdekat adalah lewat e-showroom maupun e-property. Cuman kalau e-property ini kan rada-rada ini juga, dia nggak mau jual portofolio kan, dia nggak mau. Pasti dia mau jual barangnya, jual rumahnya, jual tanahnya, jual apa. Nanti kita agak sulit, kita beli uang nggak dapat. Tapi kalau dengan mobil, mau mereka mobilnya bagus-bagus kan harus inden dulu mobil. Nggak perlu inden Pak, Bapak ada berapa mobil situ? 4 unit, udah fotoin masing-masing satu-satu nih, pegang ini. Kita kirim ke mana tuh? Ke itu di showroom, kemudian kita bikin kontrak, di showroom kirim uang ke dealer kembalikan ke kita. Pasti ada potongan karena dia mau ngambil keuntungan. Gitu. Ya paling tidak 10%, tapi kita harus jaga-jaga. Kemungkinan besar 20%, itu juga udah dihitung-hitung tadi malam sama Pak Bayu dan saya. Nah ini yang mau kita sampaikan. Jadi terus terang teman-teman semua, saudara-saudaraku di Bogor Timur, saya tidak datang dalam rangka minta-minta sumbangan kayak gitu. Tapi saya datang di sini tujuannya supaya kita punya niat besar ke depan sampai dengan open minded. Nah ini perlu biaya besar. Jadi komitmen daripada seluruh saudara-saudara saya di Bogor Timur ini sangat penting saya dengar hari ini. Kira-kira mau nggak berkomitmen seperti itu? Kita berjuang sama-sama. Mau ya? Oke, siap. Itu aja. Sekali lagi, saya tetap mengusahakan hadir. Mudah-mudahan juga BMW juga hadir ya, seperti itu. Tapi kita tidak banyak. Tapi karena itu tidak penting ya, kita bisa tetap menjadi showroom yang lain. Tapi kalau memang karena udah janji, kita akan usahakan hadir. Unitnya saya belum tahu bisa atau tidak. Nanti kita tunggu aja Pak itu Mas Rahmat. Itu kira-kira apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, dan mohon maaf juga kalau udah malakin Bapak dan Ibu-ibu di awal. Itu kira-kira Pak Isan, sorry besar Pak Isan. Itu ya kira-kira ya. Ya, oke. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Epi yang telah memberikan kita semua informasi ataupun wawasan agar bagaimana beberapa hari ke depan ini kita bisa berdiskusi apa-apa yang telah kita dengarkan pada sore hari ini. Untuk itu mungkin Ibu Haja bagaimana? Ayo, silakan Bu, kami berikan waktu dengan segala hormat kepada Ibu Haja. Pada yang bertanya jawab. Silakan Pak Ketua dipandu Ibu untuk tanya jawab Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Novi dan juga Bapak Bayu beserta rekan-rekan Ibu Haja Linda dan saudara-saudara semua, rekan-rekan para pionir Bogor Timur yang saya hormati juga. Terima kasih atas kunjungannya yang pertama kali datang ke basecamp kami di Bogor Timur
dan sudah lama menunggu, hampir 3 jam lebih ya. Iya betul Pak. Oh Pak Haji Munawir juga ya. Pak Edi, mudah-mudahan pertemuan atau silaturahim pada kesempatan siang hari ini atau sore hari ini mendapatkan barokah serta kemudian berlimpahnya rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya Bapak dan Ibu yang saya hormati, wacana hari ini adalah memang kita mengadakan rapat pemantapan panitia, bukan begitu ya? Tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan Pak Ihsan, sudah dipandu juga bagaimana kita membentuk seksi-seksi kepanitiaan. Dan itu alhamdulillah sudah mantap kita melanjutkan kopdar untuk tanggal 5 ya kita. Namun ibarat baterai tadinya 80%, tiba-tiba saya drop jadi 40%. Setelah mendengar Bapak ngopi naik lagi, nambah lagi 70%. Ya, terima kasih, aplaus buat Bapak kita, Bapak Ngopi. Bapak Ngopi adalah orang tua Bogor Timur yang pada saat itu menggagas pertemuan pertama kali, ya Pak ya, lahirnya komunitas Bogor Timur waktu itu di Saung Keluarga bersama Bapak Imam almarhum Spekti. Dan seiring perjalanan kami sudah melakukan beberapa kali, dan alhamdulillah hari ini sampai hari ini terbentuk komunitas yang luar biasa. Karena rekan-rekan semua tahu bahwa perjalanan kita adalah perjuangan untuk membangun Bogor Timur. Mudah-mudahan Bogor Timur ke depan menjadi kota yang maju, menjadi kota yang tentunya penuh dengan segala kegiatan yang kita lakukan nanti dalam jangka panjangnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus terang apa yang dijabarkan Bapak Bayu dan juga Bapak Ngopi ini saya kurang begitu memahami, ya kan? Karena saya siapkan di sini spesial, saya kira mau juga dijelaskan. Boleh nanti apa dijelaskan? Siap. Apa itu PIOS atau BIOS, ya kan? Apakah itu sebuah fase sebelum mainnet terbuka sebenarnya? Ataukah BIOS itu sebuah ekosistem internal skala kecil, ya kan? Ini yang perlu lebih dipertegas. Kemudian saya sedikit juga tadi menyimak ada kuota untuk 1 bulan, dan itu kemudian mungkin bisa dilakukan hanya untuk yang available balance. Lalu bagaimana dengan saya belum KYC? Iya Pak, ada yang kembali loh. Aduh, sabar. Ya, mudah-mudahan setelah pertemuan hari ini silaturahmi kebuatin baik Pak Bayu dan saya semua yang KYC jadi KYC dapat kembali. Juga yang pending migrasi Ibu Dewi yang ngeluh dulu Ibu Dewi tapi iya belum Ibu. Banyak yang belum. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini inilah Pak Basecamp Bogor Timur yang atas kebaikan Bunda Dewi yang luar biasa. Mudah-mudahan Ibu Dewi dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, keluarganya ya Bu ya. Beliau dari perjalanan pertama sampai hari ini support kepada anak-anaknya ya. Saya anggap beliau orang tua yang baik hati, siang malam kadang support kegiatan kami di sini. Inilah yang membuat juga kami kalau sampai tidak berhasil bagaimana. Mudah-mudahan kita tetap optimis. TV Network ini harus berhasil semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan perlu Bapak Ngopi dan Pak Bayu juga mengetahui bahwa di sini kita terbentuk struktur pengurus yang alhamdulillah bisa ditengok di bagian strukturnya
di urutan paling atas itu Bapak Novi sebagai penasehat, dan waktu itu sudah izin sama Bapak ya Pak ya, dan beliau mengiyahkan. Kemudian jangan di paling atas. Kemudian juga ada Bapak Ryudi, tadi Pak Ryudi sempat ada Pak, beliau karena ada urusan keperluan ya, jadi izin sama Pak Novi, Pak Ryudi. Kemudian Pak Aban sebagai Ketua Korwil yang membawahi 7 kecamatan dari teritorial Bogor Timur. Tentang Ketua Korwil kita yang benar-benar solid luar biasa, seperti tidak kenal lelah beliau. Yang rambutnya panjang udah kayak preman. Sampai berusukan kemana-mana nyari pionir untuk bergabung di sini. Inilah luar biasa kita. Kemudian terbentuk juga kita para admin, ketua admin dan jajarannya yang juga sama. Setiap hari kita ada paket mingguan, hari Selasa, kemudian juga hari Rabu, Selasa, Kamis dan Sabtu. Ya, jarang piket week soalnya. Jadi setiap piket mingguan itu 3 hari ya, 3 kali setiap 1 minggu, dan alhamdulillah kita sudah berjalan sampai hari ini. Tujuan piket di sini yaitu salah satunya untuk konsultasi akun. Kita alhamdulillah sudah ada ruangan edukasi khusus di sana, dan setiap hari itu setiap piket alhamdulillah selalu ada tamu yang datang, baik bergabung member komunitas Bogor Timur ataupun yang baru gabung sebagai pionir. Inilah alhamdulillah luar biasanya komunitas, selalu kami mengadakan kegiatan yang tidak pernah lelah. Untuk apa? Untuk tujuan bagaimana kami ke depan bisa memajukan kota Bogor pada khususnya, dan umumnya kita semua negara Indonesia ya. Kemudian juga luar biasa kemarin ada kepala sekolah ya dari Sentul ya Pak Ban ya, ke sini datang Pak Udin, saya sudah mengedukasi murid-murid saya, luar biasa ya kan. Itu sekitar 2 kelas dia edukasi, nanti ketika ada kesempatan dia akan studi banding di sini. Nah ini apa? Mau dijadikan studi banding di sini. Alhamdulillah, tapi admin Bogor Timur sudah lumayan diedukasi, semua rata-rata paham dengan akun dasar karena ada Bapak Sunardi ya. Pak Sunardi, Pak Sunardi beliau dari Cianjur, support Bogor Timur, dan salah satu ketua korwil juga Pak Haji Alam. Pak Haji Alam sengaja datang karena rapat pengurus dari Cianjur juga datang ke sini. Alhamdulillah, inilah sebuah kekompakan yang luar biasa yang kami bangun di Bogor Timur. Bukan hanya Bogor Timur, tetapi dari luar Bogor Timur, Karawang, Cianjur, kemudian Tasikmalaya. Tasikmalaya mau datang hampir sekitar 2 mobil besok pada saat Kopdar. Bisa dibayangkan kalau bapak-bapak hari ini hadir memberikan sebuah kabar tentang Kopdar, bagaimana saya sudah nggak kepikir bagaimana maksud saya. Mampukah saya dan rekan-rekan Pak Isan untuk Kopdar hanya konsultasi akun admin saja? Itu Pak sebenarnya di pikiran saya itu. Karena kenapa terjadi pada saat mendekati di tengah sibuknya kami untuk pemantapan, kok tiba-tiba begini? Kenapa tidak 2-3 minggu sebelumnya? Adapun memang saya pernah bicara sama Ibu Linda, apakah ini tanda-tanda ya Bun ya? Pernah, tetapi belum ada konfirmasi kelanjutan seperti apa. Mudah-mudahan, tapi memang ini sebuah hikmahnya, dan kalau tidak begitu saya yakin mungkin belum saatnya waktu itu Ibu dan Bapak datang ke sini, ya kan? Ini hikmahnya, jadi tahu rumah perjuangan, rumah aspirasi Bogor Timur. Jadi itu saja. Insya Allah jika demikian yang disampaikan, pasti kami dengan semangat melanjutkan Kopdar. Dan kalaupun misalkan Bapak Novi tidak hadir, ya harapannya sih harus bisa ya, kalau tidak bisa gimana ya Pak Isan?
Hah? Kalau tidak bisa dijemput Pak Ijo. Kalau tidak bisa tadi ada ancaman dari Pak Abad. Ngomong ya Pak. Iya. Mau diancam katanya. Aduh. Saya sebenarnya terkagum-kagum dengan yang anggap Pak Bogor Timur ini sebuah anak didik. Ya kan, kita semua belajar dari pertama-tama yang diedukasi oleh Bapak pada saat program di Gandong dan lain-lain. Kita termotivasi sampai kemudian dari kecil, ya kan, sedikit kita di grup PA, kemudian bagaimana kita jangan cuma sekedar grup, tetapi ada komunitas yang kita bangun. Komunitas yang mungkin bisa dikatakan bukan cuma sebatas kita rame di grup, tetapi kita punya KTA, ya kan? Ada lagi masuknya melalui sebuah registrasi member. Kita tidak ada biaya iuran Pak di komunitas. Per bulan tidak ada kas, sama sekali tidak ada. Betul nggak? Jadi kita benar-benar sukarela masuk dengan pintu administrasi di sini hanya 50.000 dapat KTA, dan itu jujur kami menjanjikan pada saat open mainnet kita sudah komitmen ada yang mengupayakan. Betul? Sampai di situ sesuai apa yang dulu Bu Linda untuk berbicara masalah sangat mudah, kemudian Bapak Novi sudah follow up di properti dan lain sebagainya. Itu sebuah komitmen yang Bogor Timur pegang, betul nggak? Harus ya. Oke. Nah jadi itu. Kenapa pada akhirnya setiap hari banyak yang bergabung di komunitas Bogor Timur? Karena semata-mata kita setelah menyatakan berpisah dari program Pak Philip itu ya pada saat istighosa yang dikomandoi sama Pak Isan waktu itu, kita kemudian memutar haluan hanya dengan list kita adalah masuk dalam sebuah komunitas, dan komunitas insya Allah arahnya kemana kita komitmen anggota kemana, seperti itu. Sehingga dengan adanya etikat itu adalah sebuah list pesanan mengikuti kebijakan komunitas kemana pada akhirnya komunitas berlaku. Maka kita di komunitas tentang menolak keras untuk program-program KPIG dan lain sebagainya. Bisa dipantau juga di grup komunitas kita ada 3 bahkan. Ada grup edukasi, kemudian juga ada grup yang lainnya, dan itu semua kami berkomitmen tidak masuk dalam program pesanan ini itu. Jadi kami tetap berkomitmen pesannya satu, jaga koin sebagaimana yang orang tua kita pesankan ke kita, sebagaimana yang para mentor pesankan ke kita, karena kita harus menghargai nilai Pi sesungguhnya, betul? Sehingga pada saat kita melakukan sebuah kegiatan ekologi full, ya, yang kita lakukan adalah berdasarkan GCP, dan itu komunitas Bogor Timur sudah lakukan berdasarkan GCP, berdasarkan 3, 1, 4, terus 159. Dan yang kedua, yang saya belum paham, tiba-tiba malah, ya kan, malah 500 juta dari Gionir. Ini diperjelas. Nah, kita jangan bilang iya aja, sanggup, ya kan? Harus diperjelas, itu enggak? Nanti diperjelas lebih detail seperti apa. Apakah itu sebuah konvensi dari P-nya setelah kita berhasil menjual mobil, kemudian hasil penjualannya itu kasih kontribusi seperti itu yang dimaksudkan Pak Novi dengan menyanggupi 500 juta. Apakah dengan tidak seperti itu, ya kan, harus diperjelas. Jadi nanti tolong diperjelas lagi. 500 juta itu per pionir, misalkan kita update berapa Min dari semuanya Min?
untuk KTA. 191. Hari ini 191 yang update migrasi, yang sudah migrasi ya. Yang sudah migrasi 85 anggota. 85 anggota ini yang sudah available balance. Ketika nanti misalkan ada kita jaminan ketika bisa PIOS tadi Pak, berarti yang dimaksudkan 85 anggota ini berkontribusi masing-masing 500 juta ataukah per komunitas per satu pionir, per satu pionir. Tetapi dari hitungan B setelah penjualan tadi. Siap. Apapun itu yang jika jika demi kebaikan kita sukses bareng-bareng, kenapa tidak? Betul nggak? Yang pasti kita sudah punya naungan yang jelas, betul nggak? Tetapi kalau tidak ada naungan yang jelas, arah yang jelas, ya, ini sangat disayangkan. Komunitas ini berpotensi. Bahkan boleh saya menjelaskan, Bapak Ibu, terutama kita kemarin di grup ya, akan ada wacana pembacaan program kegiatan Bogor Timur untuk jangka panjang, Pak. Contoh yang sudah kita bahas itu pembangunan masjid terbesar di Bogor Timur. Tepuk tangan, Pak. Amin. Dari mana itu biayanya? Aset komunitas yang kami kumpulkan dari anggota yang berkontribusi 1 pi. Misalkan kita ada anggota 200 yang update admin. Kalau saya mendengar pernyataan Banopi dan mungkin yang lainnya, akan terjadi open minded dengan tidak menunggu semuanya lulus KYC dulu, ya kan Pak? Karena pernyataan itulah kami sigap untuk memisah-misahkan bagaimana anggota yang berapa anggota yang belum KYC, kemudian berapa anggota yang sudah KYC tetapi statusnya pending, kemudian ada anggota yang sudah KYC tetapi juga migrasinya pending. Kan ada 4. Ada yang terakhir sudah migrasi, itu aman semua, ya kan? Ada 4 status yang ini diupdate oleh admin setiap tiket. Dan kita setiap pionir ada yang pakai KYC kesulitan, datang ke sini yang sekitaran dekat di Jabodetabek. Kemudian yang jauh ada khusus admin tim edukasi yang layanannya lewat online, Bapak Sunati. Alhamdulillah kita bekerja sama dengan kepengurusan semua. Dan ini salah satunya adalah kontribusi yang sudah ditandatangani dari setiap anggota yang nanti sepakat setelah open minded. Jadi komunitas ini mempersiapkan 1 pi dari anggota, 1 pi dari anggota. Dan dari anggota ini, misalkan terkumpul nanti setelah open minded ada anggaplah nggak semua 200 ya, misalkan 150, karena yang 50 kan pending atau juga terkunci 3 tahun, ya bagaimana mau ngasih kan gitu Pak. Nah, salah satu yang kami lakukan dengan kontribusi ini 1 pi ini dibagi 2. Yang pertama setengahnya untuk program kegiatan berkelanjutan Bogor Timur, yaitu insya Allah kami akan membangun masjid terbesar di Bogor Timur dengan nama Al-Kahfi yang sudah dibahas kemarin ya, Al-Kahfi.